Halo Bapak Ibu Guru Hebat Indonesia, video berikut ini merupakan demonstrasi kontekstual modul 1.4 Budaya Positif, penerapan segitiga restitusi. Saya, Kalis Meila Intantri, calon guru penggerak Angkatan 8 dari SD Negeri Mintaragen 4, Kota Tegal. Pada modul 1.4 ini, salah satu materi yang telah dipelajari adalah restitusi. Restitusi adalah proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Adapun ciri-ciri restitusi adalah bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada karakter, bukan tindakan, dan menguatkan dan fokus pada solusi. Pada penerapan segitiga restitusi, untuk menyelesaikan sebuah masalah dapat dilakukan dengan melakukan 3 tahapan. Tahap yang pertama adalah menstabilkan identitas. Contohnya adalah dengan menyampaikan bahwa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini, dan lain sebagainya. Lalu dilanjutkan dengan tahap yang kedua, yaitu validasi tindakan yang salah. Hal ini dapat dilakukan dengan menyampaikan, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Lalu, dilanjutkan dengan tahap yang ketiga, yaitu menanyakan keyakinan. Contohnya adalah, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa, dan lain sebagainya. Bapak Ibu Guru Hebat, berikut ini adalah contoh penerapan segitiga restitusi untuk menyelesaikan kasus. Pada kasus pertama, Farel datang terlambat ke sekolah dikarenakan bangun kesiangan akibat bermain handphone sampai larut malam. Guru PJOK menyampaikan kepada guru kelas untuk ditindaklanjuti. Bu Kalis sebagai guru kelas 1 melakukan percakapan dengan Farel setelah jam pelajaran telah usai. Bu Kalis menyapa Farel dengan ramah, lalu menanyakan tentang keterlambatannya. Farel mengatakan bahwa dia main HP dan bangun pukul 7.00 sehingga terlambat. Bu Kalis menyampaikan kepada Farel bahwa sebagai manusia biasa tentu pernah melakukan kesalahan. Bu Kalis juga pernah melakukan kesalahan yang sama seperti Farel, yaitu bangun kesiangan dan terlambat. Padahal seharusnya jam 7.00 sudah masuk sekolah. Bu Kalis menanyakan kembali alasan Farel bangun kesiangan. Main HP sampai larut malam, Bu, jawab Farel. Lalu Bu Kalis menanyakan, jika main HP sampai larut malam, apa saja akibatnya? Farel pun menjawab, akan bangun kesiangan dan juga akan mengantuk. Bu Kalis lalu menanyakan, menurut Farel, perbuatan yang demikian apakah baik atau tidak? Farel lalu menjawab tidak baik. Bu Kalis kemudian mengaitkan kembali dengan keyakinan kelas yang telah dibuat oleh siswa kelas 1. Salah satunya adalah menghargai waktu, yaitu dengan berangkat sekolah tepat waktu. Lalu Bu Kalis menanyakan, kalau main HP sampai malam dan terlambat apakah sesuai dengan keyakinan tersebut? Farel pun menjawab tidak sesuai. Bu Kalis mengajak Farel untuk memperbaiki yang salah. Farel menjawab bahwa dia akan pakai alarm supaya bisa bangun pagi. Bu Kalis membenarkan rencana Farel untuk memperbaiki kesalahannya dan juga mengingatkan juga agar tidak tidur larut malam. Farel pun menyadari kesalahan itu dan akan memperbaiki dirinya. Halo, selamat siang Farel. Iya, Bu. Farel, Ibu mau bertanya ya.
tadi kata Bu Sugiyarti, waktu pelajaran olahraga, Farel berangkatnya terlambat ya? Iya Bu, Kenapa? mainan HP Bu. Hah, main HP? Bangunnya jam berapa? Jam 7. Jam 7? Jam 7 baru bangun? Nah, sebagai manusia biasa, tentu kita tidak lepas dari kesalahan, Farel. Sama seperti juga dengan ibu. Ibu juga pernah melakukan kesalahan yang sama seperti Farel. Jadi, ibu bangun kesiangan dan akhirnya terlambat berangkat ke sekolah. Padahal kan harusnya jam 7 sudah masuk ya, sudah masuk sekolah, ya kan? Kenapa sih kok bangunnya siang? Mainan HP, sampai jam berapa mainan HP-nya? Kalau main HP sampai malam, bisa menyebabkan apa? Kesiangan. Terus apa lagi? Ngantuk ya? Tapi Farel, menurut Farel, kira-kira perbuatan seperti itu baik atau tidak ya? Kan Farel sudah membuat keyakinan kelas dengan teman-teman ya. Salah satunya ada yang bunyinya gimana? Berangkat tepat waktu. Kira-kira perbuatan yang Farel lakukan, main HP sampai malam, akhirnya terlambat, sesuai tidak dengan keyakinan kelas yang sudah dibuat? Tidak sesuai ya? Berarti harusnya Farel ke depan harus memperbaiki ya, supaya bisa hadir tepat waktu, tidak terlambat ya. Tapi pakainya alarm. Oh iya, boleh di alarm, nggak apa-apa. Bagus. Aku bangun sih. Oh iya, tapi tetap nggak boleh tidur larut malam ya. Iya, supaya besok paginya tidak terlambat dan tidak mengantuk saat pelajaran. Oke, Farel. Ya, ke depan diperbaiki ya, supaya tidak terjadi lagi Farel berangkat kesiangan. Oke? Ya, terima kasih Farel. Ya. Saya berangkat ke sekolah terlambat, tapi Bu Kalis tidak marah dan tidak memberi hukuman. Bu Kalis membantu saya jadi tahu perbuatan saya tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Saya senang sekali dan akan menjadi lebih baik lagi. Pada kasus 2, Kesha meminta kepada Deva untuk menemaninya berganti seragam setelah pelajaran olahraga usai. Namun Deva menolak dengan alasan merasa lelah. Kesha memaksa Deva dengan menarik tangannya, sehingga tak sengaja Deva terjatuh dan menangis. Bu Kalis sebagai guru kelas 1 kemudian berusaha menyelesaikan permasalahan ini. Bu Kalis memanggil mereka saat teman yang lain sudah pulang. Bu Kalis menyapa Kesha dan Deva dengan ramah. Kemudian karena melihat wajah cemberut Kesha, Bu Kalis melanjutkan dengan bertanya pada Kesha apa yang telah terjadi. Kesha lalu menceritakan permasalahan yang terjadi dan Deva juga membenarkan cerita Kesha. Bu Kalis mengatakan, "Oh begitu Kesha, sebagai manusia biasa pasti pernah melakukan kesalahan. Ibu juga pernah melakukan kesalahan yang sama seperti Kesha. Ibu memaksa teman yang sedang istirahat di kelas untuk menemani ibu ke kantin. Dia tidak mau lalu ibu marah dan memaksanya. Nah, Kesha, sebagai manusia pasti butuh orang lain untuk berbagi dan minta pertolongan orang lain." Bu Kalis juga menanyakan, waktu Kesha meminta pertolongan Deva untuk ditemani berganti pakaian, ternyata Deva tidak mau, tapi ada sesuatu yang dilakukan Kesha pada Deva. Itu baik atau tidak ya? Lalu Kesha pun menjawab tidak. Lalu Bu Kalis meneruskan dengan pernyataan bahwa berarti Kesha sudah menyadari bahwa tindakan memaksa teman tidak baik.
Keisha lalu diingatkan dengan beberapa waktu yang lalu sudah membuat keyakinan kelas. Perbuatan Keisha memaksa Deva ini sesuai atau tidak dengan keyakinan kelas yang dibuat. Lalu Keisha menjawab tidak sesuai. Bukalis menanyakan kembali salah satu isi keyakinan kelas itu apa. Keisha menjawab bahwa salah satunya adalah saling menghormati dan menghargai. Lalu Bukalis menawarkan bagaimana untuk memperbaiki kesalahan ini, apa yang akan dilakukan oleh Keisha. Keisha menjawab akan minta maaf pada Deva. Dan Bukalis menanyakan kembali pada Deva apa yang akan Deva lakukan. Deva pun mengatakan akan memaafkan Keisha. Pada akhirnya Keisha menyadari kesalahannya serta memperbaiki kesalahannya itu. Eva, anterin aku lagi ke yuk. Aku capek. Ayo. Selamat siang Keisha. Siang, Bu. Selamat siang Deva. Iya. Kenapa wajahnya cemberut seperti itu? Itu aku habis bertengkar sama Desa. Bertengkar sama Deva? Iya. Ibu tadi mendengar ada anak yang melapor, katanya pada saat jam istirahat, Keisha sama Deva bertengkar, Bu. Apa sih yang terjadi sebenarnya? Aku mau ganti baju dengan Desa nggak mau sih aku paksa. Oh gitu. Iya Deva. Terus Desa tarik aku Capek. Jadi begini. Nah, Keisha, Deva, sebagai manusia biasa, tentu kita tidak lepas dari kesalahan. Ibu juga pernah melakukan kesalahan yang sama seperti Keisha. Pada saat itu teman ibu sedang beristirahat di kelas, lalu ibu mengajak ke kantin. Dia tidak mau, lalu ibu marah dan memaksanya. Nah, Keisha, kita sebagai manusia, kita pasti butuh orang lain. Kita itu membutuhkan teman untuk bercerita, untuk berbagi, ataupun meminta pertolongan satu sama lain. Deva juga sering ya minta tolong Keisha. Iya, memang kita membutuhkan teman. Tapi ketika Keisha tadi minta pertolongannya Deva, minta ditemani ya, itu kan salah satu bentuk meminta pertolongan. Ternyata Deva tidak mau, tapi ada sesuatu yang dilakukan Keisha, kira-kira hal itu seperti apa? Baik atau tidak? Tidak, Bu. Harusnya bagaimana sayang? Harusnya jangan memaksa. Nah, iya betul. Berarti Keisha sudah menyadari ya di sini ya bahwa perbuatan memaksa teman itu tidak baik. Keisha ingat tidak? Beberapa waktu yang lalu kita semua sudah membuat keyakinan kelas. Perbuatan Keisha memaksa Deva ini kira-kira sesuai atau tidak dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat? Tidak sesuai ya. Iya, salah satunya apa ya keyakinan kelas yang kita buat? Harus saling menghormati dan menghargai orang lain ya. Nah, di situ berarti kita tidak boleh melakukan memaksakan kehendak kita ya kepada orang lain. Itu ya. Nah, untuk memperbaiki kesalahan ini, apa yang harus kita lakukan ya? Minta maaf. Iya, siapa yang minta maaf? Aku Sama siapa? Desa. Sama Deva. Terus kira-kira Deva bagaimana sayang? Mau maafkan. Iya. Oke, sekarang silakan untuk memperbaiki kesalahan ini. Yuk, ibu pengen lihat. Maaf ya. Ya, terima kasih anak-anak hebat. Sekarang boleh pulang ya. Hati-hati di jalan. Tadi saya melakukan
melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Saya memaksa teman saya, tapi Bu Charlie tidak marah atau menghukum. Bu Charlie membantu saya menyadari kesalahan saya. Saya senang, terima kasih Bu Charlie. Tadi Bu Charlie bantu aku sama Keisha. Masalahnya sudah selesai. Bu Charlie tidak marah, tidak berhukum. Aku senang udah baikan sama Keisha. Terima kasih Bu Charlie. Bapak Ibu guru hebat Indonesia, demikianlah video demonstrasi kontekstual pada modul 1.4. Terima kasih telah menyaksikan dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Salam guru penggerak, salam dan bahagia, guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.